Nah, apakah saudara saksi menghubunginya? Menghubungi Agus tersebut? Saya menghubungi. Menghubungi. Nah, saya mau bertanya kepada saksi dulu. Pada saat saudara saksi datang ke komplek Polri Duren 3 tersebut, ada nggak surat perintah tugas dari Kanit saudara? Secara tertulisnya? Kalau surat perintah tugas saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya tidak menerima. Tidak terima. Biasanya pengalaman saudara saksi, apakah saksi pernah melakukan seorang penyidik, mungkinlah sudah profesional juga kan? Sepengetahuan saudara saksi dalam untuk ke lokasi ada nggak surat tugas? Surat tugas secara umum saya punya untuk melakukan penyelidikan. Kalau biasa dalam penyidik, bukan di konteksnya komplek Polri Duren 3? Tidak, secara umum. Secara umum ada biasanya? Untuk melakukan tugas penyelidikan di bidang kepolisian. Ada? Karena kan saya di reserse. Reserse, ada nggak ditugaskan nama-namanya, timnya yang harus ke lokasi biasanya seperti itu? Kalau khusus ke Duren 3 tidak ada. Kalau biasa untuk pengalaman saudara saksi, biasa orang penyidik? Ada. Ada, tapi untuk konteksnya di komplek Polri Duren 3 tidak ada? Tidak ada. Baik. Nah, setelah saudara saksi menghubungi Agus Nupataria, apa yang disampaikan Agus tersebut? Setelah saya menghubungi, saya ditanya, saya di mana, posisinya kamu di mana? Saya di luar komplek. Terus kemudian ya sudah masuk sini. Saya masuk ke dalam, langsung ketemu Pak Agus di depan gapura. Di depan gapura mana? Gapura pintu masuk lapangan basket. Pintu lapangan basket. Siap. Nah, pada saat ketemu di sana, siapa yang ada di sana selain Agus? Siapa saja orang-orang di sana yang saksi kenal dan saksi lihat? Saat itu saya ketemu Pak Agus saja, tapi memang situasinya lagi ramai. Ramai. Ya. Nah, apa perintah yang disampaikan Agus tersebut? Ketika bertemu di gapura, langsung ditunjukkan CCTV yang ada di depan gapura, depan lapangan basket yang mengarah ke jalan. Lapangan basket yang mengarah ke jalan. Ke jalan. Terus? Kemudian ditunjukkan, kamu tahu nggak ini DVR-nya di mana? Saya jawab saya tidak tahu. Nah, itu Agus bilang kamu tahu nggak DVR-nya di mana? Iya. Apa jawaban Agus? Nah, saya jawab kan saya tidak tahu. Ya. Kata Pak Agus, kayaknya ada di pos satpam. Nanti kamu cek ya. Habis itu kamu ambil sama ganti yang baru. Kamu ambil, kamu ganti yang baru. Siap. Itu perintah yang oleh Agus. Siap. Nah, setelah sampai penyampaian, ada lagi nggak penyampaian yang lain? CCTV yang mana lagi? Setelah ditunjukkan itu saya jawab siap. Terus kemudian saya diajak berjalan sambil dirangkul ke rumahnya Bang Ridwan. Siapa yang merangkul? Agus merangkul saudara atau orang, maksudnya bagaimana merangkul, bagaimana caranya? Ya sambil jalan sambil ya. Ini. Merangkul saudara saksi. Siap. Menuju kemana? Ke rumahnya Bang Ridwan. Bang Ridwan. Apa tujuan yang Ridwan? Sampai di rumahnya Bang Ridwan, langsung ditunjuk CCTV juga yang mengarah ke jalan. Ya. Ditanya, kamu tahu nggak ini rumahnya siapa? Siap, rumahnya Bang Ridwan. Sambil nunjuk, kamu juga jangan lupa itu nanti ambil dan sama ganti yang baru. Ambil ganti yang baru. Siap. 2 perintahnya ya. Siap. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu sebelum kami berpisah, Pak Agus sempat mengingatkan, jangan lupa kamu cek dan amankan yang ada di pos satpam. Cek dan amankan CCTV di pos satpam. Yang ada di pos satpam. Yang ada di pos satpam. Siap. Nah, 3 artinya. Terus setelah selesai, ada nggak penyampaian lagi sama Agus kepada saudara saksi? Tidak ada, udah. Habis itu saya langsung ngecek ke pos satpam. Pos satpam. Siap. Tanggal 9 Juli 2022. Siap. Sekira pukul berapa saudara cek ke pos satpam tersebut? Selepas dari rumah Bang Ridwan, kan saya berpisah langsung saya jalan ke pos satpam. Ketemu nggak sama Pak Ridwannya pada saat menunjuk ini amankan CCTV punya Pak Ridwan? Jadi kalau ceritanya itu, saya setelah berpisah sama Pak Agus dari rumah Bang Ridwan, saya cek ke pos satpam, saya cek memang ada yang ditunjukkan tadi. Benar di VR di situ. Habis itu saya kembali ke rumah Bang Ridwan. Ya. Karena saya melihat ada posisi di situ ada Bang Ridwan. Saya tanyakan, saya sampaikan ke Bang Ridwan. Bang, izin Bang, saya dapat perintah untuk ambil sama ganti punya Abang, CCTV punya Abang. Begitu. Ya. Penyampaian. Ada nggak Pak Ridwan menyampaikan kenapa kamu yang mengamankan? Ada nggak? Nggak ada. Beliau hanya menyampaikan perintah siapa. Saya sampaikan perintah
sambil saya menunjuk ke belakang. Karena pada saksi Ridwan kembali jadi saksi, dia bilang, kenapa kamu yang mengambil? Kan harusnya Polres Jakarta Selatan. Ada nggak? Siap, tidak ada. Yakin kamu? Yakin. Oh, baik, kalau memang keterangan saudara saksi ya, begitu. Nah, setelah saudara saksi datang ke pos Sapam Security, apa yang saudara saksi lihat di dalam pos Sapam Security tersebut? Saya lihat ada 2 DVR dan monitor. 2 DVR, 2 monitor. 1 monitor. 1 monitor, 2 DVR. Siap. Nah, DVR-nya warna apa yang saudara lihat? Warna hitam. Warna hitam. Monitornya masih hidup? Masih hidup. Ada berapa layar yang saudara lihat? Saya lupa. Lupa. Nah, setelah saudara saksi lihat, saudara saksi minta izin dulu nggak sama 2 orang penjaga tersebut? Atau ada orang yang jaga? Untuk pada saat saya ngecek itu saya tidak menyampaikan, karena kan pos satpam itu kan sifatnya umum. Kemudian dari semalam, Ya. saya ingat saya semua orang yang masuk pos satpam juga. Jadi itu juga dijadikan tempat menunggu, tempat ngopi. Oh begitu, yang Siap. saksi lihat. Ya, siap. Jadi saksi melihat dalam monitor hidup tadi ada monitor, ada 2 DVR. Itu jarak dekat masuk ke dalam ruangan pos satpam apa dari luar pos satpam? Karena kan pos satpam itu kan sifatnya umum tadi. Di situ Iya. juga ada toilet. Jadi saya masuk ke dalam pos satpam, saya lihat, oh ya, ada 2 DVR. 2 DVR. Ya. Nah, setelah saudara saksi melihat, langkah selanjutnya saudara saksi kemana setelah melihat? Ke rumah Bang Ridwan. Bang Ridwan, Siap. yang tadi pos satpam sudah diambil belum? Belum. Belum. Kenapa lagi tujuan ke rumah Pak Ridwan? Kan tadi perintahnya Oh gitu. dari Pak Agus kan ke rumah Bang Ridwan. Pak Ridwan. Nah, setelah sampai rumah Ridwan, apa yang saudara lakukan? Ya saya sampaikan, Bang, izin saya diperintahin untuk ganti sama ambil CCTV abang gitu. Perintah siapa? Saya bilang perintah Paminal. Saya bilang menunjuk ke perintah ke belakang, karena di belakang kan ada Pak Agus. Kan situasi waktu itu kan lagi rame rekon di rumahnya Pak Sambo, sudah ada pihak dari Propam, sudah ada pihak dari Polres juga. Begitu. Siap. Saudara Ridwan melihat Pak Agus tersebut? Lihat. Melihat. Diserahkan nggak DVR yang punya Pak Ridwan? Saat itu Bang Ridwan bilang, ya sudah nanti saja ada suhu. Nanti saja. Siap. Nah, baik, setelah nanti saja, kapan saudara saksi mengganti DVR pos satpam? Setelah itu saya dari Bang Ridwan, saya keluar. Keluar? Nah, di perjalanan mau keluar ketemu dengan Pak Cuk. Pak Cuk. Nah, ketemu Pak Cuk apa? Pak Cuk menyampaikan, mau kemana ada Su? Siap, saya disuruh ngamanin CCTV, Bang. Apa bahasanya ini? Mau kemana Mau kemana ada Su? Densu? Ada Su. Ada Asu. Ya, Siap. oke, terus? Saya bilang disuruh ngamanin CCTV, Bang. Nah, selanjutnya? Terus, kata Bang Cuk, ya sudah nanti kalau sudah selesai serahin ke saya. Serahkan kepada saudara Cuk. Siap. Nah, setelah itu? Setelah itu saya berjalan keluar ke parkiran mobil saya. Parkir Di mobil. di luar komplek. Tujuannya apa? Tujuannya karena kan saya harus menghubungi orang yang bisa mengganti, atau saya harus memesan DVR dulu. Oh, mesan DVR. Siap. Nah, siapa yang saudara pesan DVR itu? Siapa orangnya? Afung. Apung. Bagaimana saudara sih bisa kenal dengan Apung awalnya? Sebelumnya saya sudah pernah komunikasi dengan Afung, dikenalin sama kanit saya. Kanit saudara Ari Cahaya. Siap. Nah, setelah saudara telepon, apakah Apung datang? Tiba? Sudah saya hubungi itu? Seingat saya Afung datang itu 2 jam 2 jam? setelah saya pesan. Pesan. Apa yang merek yang saudara pesan? Jadi saya tanyakan, Fung, kamu ada punya DVR 2 nggak yang untuk di tempat umum? Mereknya apa, Bang? Kata dia. Saya juga nggak tahu, Fung. Ya sudah, terus dia sebut merek, terus ditanya harddisknya berapa, Fung? Saya bilang kalau memang DVR-nya 2 ya harddisknya 2. Ya. Saya bilang gitu. Terus kapasitas berapa, Bang? Saya nggak tahu kapasitasnya, karena saya nggak terlalu paham CCTV. Standar biasanya berapa? 1 tera, Bang. Oh ya sudah, kasih 1 tera. 1 tera. Siap. Nah, setelah dia menyampaikan tersebut, datangkah Apung ke tempat lokasi tersebut? Ya, setelah 2 jam saya menunggu, dia datang. Itu sekitar Datang. maghrib. Caranya saudara saksi pada mendatangi Apung itu, saudara sih melihat nggak Apung melepaskan DVR perangkatnya itu? Saya hanya menunggu Afung. Menunggu Apung. Ya. Apa yang dilakukan Apung setelah tiba?
Mengganti SOP, karena kan saya kenal Afung itu kan teknisi CCTV. Teknisi CCTV, ya. Dia maksudnya yang saya kenal dia tuh penjual dan teknisi CCTV. Ya. Jadi menurut saya dia pasti paham dan tidak akan terjadi kerusakan terhadap DVR yang diganti tersebut. Menurut saudara saya begitu. Ya, karena kan pengalaman seperti pengalaman itu. Begitu. Siap. Nah, setelah diganti, ada nggak melakukan suatu berita acara pengambilan CCTV tersebut di komplek tersebut? Oh siap. Saya dalam saat itu memposisikan diri saya sebagai bawahan dan junior. Jadi tidak memposisikan diri saya sebagai penyelidik atau penyidik. Kan saya hanya datang atas perintah kanit saya, diminta tolong atau diperintah oleh Pak Agus. Terus kemudian juga bukan karena perintahnya seperti itu, saya akhirnya memanggil teknisi, bukan saya yang melakukan untuk tindakan penggantian DVR tadi. Ya, tapi dengan cara saudara yang mendatangkan orang teknisnya. Ya, sama seperti Pak Agus minta tolong saya, ya saya minta tolong orang lain, seperti itu. Begitu. Nah, siap. Setelah diganti DVR CCTV komplek pos Polri Duren 3 tersebut, apa yang di rekaman yang ada di sana itu? Apa saksi tahu tidak? Tidak, saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah menonton dan saya tidak pernah membuka itu. Tidak pernah membukanya? Menyentuh juga sama sekali tidak. Setelah sudah selesai diganti, siap, DVR tersebut, siapa yang memasukkan di kantong plastik hitam tersebut? Jadi ketika Afung itu melakukan proses SOP penggantian, saya teringat bahwa oh ya ada yang di rumah Bang Ridwan belum. Ya, terus? Akhirnya saya hubungi Bang Ridwan, Bang izin mohon petunjuk terkait perintah yang tadi. Kata Bang Ridwan, ya sudah ambil di sini di rumah dia Su. Ya udah saya ke rumahnya Bang Ridwan, langsung diserahkan oleh Bang Ridwan sendiri di luar rumah. Ya. Saya terima, terus kemudian saya kembali ke komplek, saya masukkan ke dalam plastik. Saudara yang masuk ke dalam kantong plastik? Iya. Nah setelah itu saya menunggu di luar, tidak lama dapat telepon dari Ari. Ari siapa? Arianto, PHL tadi? Iya. Nah, yang tadi saya masukkan dalam kantong plastik itu ada di berapa DVR? Yang kan proses Afung kan masih berproses. Ya. Yang punyanya Bang Ridwan saya masukkan ke dalam plastik. Plastik dari? Yang punya plastik dari Afung yang bawa. Afung yang bawa tadi? Iya. Nah, setelah selesai penggantian, kemana itu DVR-nya? Setelah Ari datang, terus kemudian saya sempat ngobrol sebentar. Ya. Afung menyampaikan, Pak ini DVR udah selesai, udah diganti, udah selesai. Udah bawa sini Fung. Gitu. Saudara minta? Iya, saya minta. Nah, setelah minta, saudara serahkan tidak? Saya serahkan ke Ari. Kenapa saudara serahkan ke Ari? Karena kan Ari stafnya dari Pak Sambu berarti juga stafnya dari Pak Cuk. Menyampaikan sebelumnya menelpon ke saya, Pak perintah Pak Cuk kalau CCTV sudah selesai serahin ke Pak Cuk di Saguling. Arianto yang bilang? Arianto bilang seperti itu. Karena sudah dihubungi oleh saudara Cuk? Ya, siap. Berarti kan 2 kali penekanan. Yang sore tadi Pak Cuk sudah menyampaikan ke saya secara langsung. Ya. Kemudian melalui Ari. Melalui Ari lagi. Berarti menurut saya sudah terjadi koordinasi antara pihak Pak Agus. Itu perkiraan saya. Ya. Pak Agus, Pak Cuk, dan itu makanya ya sudah saya serahkan. Semuanya. Lagi juga mohon izin. Saat itu pun saya kan memposisikan membantu tugas mereka, membantu tugas Propam. Baik, kalau bilang saudara sih membantu tugas Propam. Siap. Nanti saya akan tanyakan seperti itu. Nah, setelah saudara serahkan kepada Arianto, saudara saksi balik ke komplek Polri Duren 3 atau balik kemana? Saya pulang. Nah, kalau tadi saudara saksi bilang membantu, ada nggak surat ditugaskan juga membantu dari pihak Propam di surat perintahnya? Jadi gini Pak, mohon izin. Ya. Untuk pembantu sesama kepolisian itu yang pertama memang bisa dilakukan dengan surat perintah atau tidak dengan surat perintah. Itu berdasarkan koordinasi dari pimpinan apakah ini adalah operasi terpusat, kewilayahan atau bukan. Itu menurut saudara di mana? Tidak, itu sesuai dengan SOP kepolisian seperti itu. Menurut saudara saksi sesuai SOP. Siap. Kita pun sebagai anggota polisi tidak bisa tinggal diam apabila melihat sesuatu terjadi peristiwa. Apabila terjadi peristiwa tidak mungkin kami harus menunggu sprint terlebih dahulu. Terutama saya kedatangan ke sana adalah perintah dari kanit saya. Kanit saudara? Iya.
Nah, Jadi tanggung jawab, ya saya berada di sana berarti perintah, melaksanakan perintah pimpinan, atasan saya langsung. atasan saudara saksi siapa? Kanit saya AKBP Ari Cahya. Kenapa saudara melaksanakan perintahnya Agus? Kan perintahnya gitu, kamu telepon koordinasi dengan Pak Agus. Begitu. Begitu. Sampaian Ari Penyampaiannya Cahya. seperti itu. Baik, kalau begitu menurut saudara saksi. Nah, kalau saudara saksi tadi yang berhak untuk menerima DPR tersebut, kenapa harus bukan orang anggota Polri misalnya? Siapa tadi? Arianto. Kenapa diserahkan sama Arianto? Karena pertama Arianto itu kan setahu saya sudah lama ikut Pak Sambo. Terus kemudian beliau juga bawahan dari Pak Sambo maupun bawahan dari Pak Cuk. Saya juga pernah bekerja sama dengan Arianto. Jadi saya sudah tahu sifat dan kapabilitas Arianto ini. Dia kan sifatnya dia hanya menerima dan kemudian menyerahkan saja seperti itu. Itu yang saudari ketahui, pengalaman, Siap. situasi dan kredibilitasnya si Arianto. Siap. Baik, kalau menurut saudara saksi begitu. Nah, setelah saudara saksi serahkan, apa kasih tahu nggak isi rekaman tersebut? Saya tidak pernah. Sempat nggak saudara saksi tanya kenapa ini CCTV yang di pos Sapam harus diganti? Mohon izin Pak, kan saat itu kan yang perintah ke saya adalah divisi dari Propam. Di Propam. Semua polisi umum menurut saya ketika diperintah oleh Propam itu kemungkinan besar tidak akan bisa menolak ataupun mempertanyakan. Menolak atau mempertanyakan. Siap. Ada nggak di dalam hati benak saudara saksi itu pingin bertanya kepada Agus, Pak, kenapa harus ini? Menurut ya pikiran aja secara logisnya. Ada nggak saudara sempat berpikir seperti itu? Secara logis ataupun secara kenapa saya mau melaksanakan perintah tersebut, Pak? Iya. Yang kemungkinan yang pertama, Paminal itu kan berhak untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang melibatkan anggota Polri, Pak. Saudara saksi ketahui aturannya? Itu saya sudah tahu. Beberapa menurut saya yang saya ketahui untuk melakukan penyelidikan itu ada reserse, ada intel, ada Paminal, ada Densus. Itu berhak untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan secara apa? Peristiwa pidana atau kode etik? Nanti saudara saksi takut salah nanti kalau tidak tahu jangan jawab tahu nanti. Peristiwa yang melibatkan pidana dan anggota Polri. Begitu. Kalau Propam itu melibatkan penyelidikan sifatnya untuk mempertanyakan apakah ada kaitannya dengan pelaku maupun korban dari polisi. Reserse itu melakukan tindakan yang terhadap tindakan pidana. Kalau menurut saya, Pak. Menurut saudara saksi. Ya. Baik kalau begitu. Mungkin cukup majelis kepada rekan saya majelis. Baik, penegasan aja Irfan ya, saksi. Siap. Setelah saudara menyerahkan DVR CCTV 1 dari tempat si Ridwan. Siap. Nah, itu saudara yang bawa dari rumahnya? Iya, Pak. Saya kan diserahkan langsung. Iya, maksudnya dibungkus plastik atau apa itu maksudnya? Oh, tidak. Asli, itunya barangnya kayak gini. Masih misalnya. kotak kan, tidak dibungkus apa-apa. Kemudian kembali ke pos Satpam. Siap. Datang si apa itu? Apung. Ini Pak, udah selesai. Saya masukkan ke dalam plastik yang tadi dibawa si Afung, terus kemudian saya menunggu keluar, habis itu saya ditelepon oleh Arianto. Jadi kapan saudara terima dari Apung yang setelah diganti itu? Setelah Arianto menyampaikan ke saya, Pak, saya perintah Pak Cuk kalau sudah selesai, selain ke Pak Cuk di Saguling, habis itu saya sampaikan kepada Arianto, ya sudah di sini kan sudah mau selesai, kamu saja yang ke sini. Tidak lama kemudian Ari datang, saya sempat ngobrol, baru Afung melaporkan ke saya, Pak ini udah selesai. Ya sudah bawa ke sini, Fung. Ya berapa DVR yang dikasihnya, maksudnya yang diganti si Apung itu berapa? Tadi kan satu dari Ridwan. Siap. Dari Apung dikasih saudara berapa? 2. 2 jadi 3 ya? Jadi 3. Setelah saudara memberikan kepada Arianto supaya diserahkan ke saksi Cuk, Siap. saudara konfirmasi lah nggak sama si Cuk? Itu barangnya udah dibawa Arianto gitu? Masih konfirmasi aja, cek and recheck nggak ke dia? Setelah saya pamit dengan security di sini, kemudian saya menelpon semuanya satu-satu. Pertama Pak Cuk, saya laporkan, izin Bang, perintah tadi di Vera sudah saya titip ke Ari ya. Bang Cuk bilang, oke makasih Adi Asu, ini mau abang serahin ke Polres kok.
begitu penyampaian. Habis itu saya sampaikan juga, telepon juga ke Pak Agus. Pak Agus, izin komandan melaporkan untuk DVR sudah diamankan dan sudah saya serahkan ke Bang Cuk. Oke, terima kasih. Setelah itu saya telepon kanit saya, namun tidak diangkat saat itu. Baik, tadi kan ini untuk ini aja, kaitannya saja. Saudara kan pertama menyerahkan DVR CCTV kepada Cuk melalui Arianto. Siap. Kemudian tanggal berapa itu yang diserahkan kepada saudara oleh Baikuni lagi? Ada penyerahan barang, Pak. Penyerahan barang. Yang saya tidak tahu apa-apa, karena kan di situ bilangnya hanya titipan barang untuk diserahkan ke Samuel. Diserahkan ke? Ada titipan barang untuk diserahkan ke Samuel. Ke Samuel Rifaisal Samuel. Rifaisal Siapa Samuel. itu Rifaisal Samuel itu? Itu penyidik Polres, Pak. Ini Polres. Jadi Jadi kalau saudara lihat itunya apa namanya? Barangnya saya tidak tahu, Pak. Bukan isinya yang saya bilang. Siap. Secara fisik, Secara saudara fisik. kan yang ngasih sama Arianto. Siap. Yang pertama sekali tadi setelah Siap. diambil. Nah kan, ya, mohon maaf Pak, saya lupa karena kan posisinya saat itu Afung nyerahin ke saya langsung serahin ke Arianto. Seperti itu. Pakai Jadi plastik tadi. tadi plastik tadi. Jadi, Jadi Pak, bukan dari awal saya yang masukin ke dalam plastik, sehingga saya paham gitu, mengerti. Tapi waktu menerima dari Apung, saudara tahu dua buah DVR-nya, baru saudara serahkan sama Arianto gitu kan? Iya Pak. Jadi tahu saudara 3 isinya. Dibungkus tiga oleh Arianto pakai tas hitam kresek. dibungkus sama plastik yang dibawa Afung. Iya, setelah kembali mau saudara serahkan sama Rifaisal itu, ciri-cirinya masih seperti itu enggak? Kalau ciri-cirinya saya kurang hafal Pak. Saya Baik. hanya tahu plastik hitam saja. Plastik hitam. Siap. Waktu saudara serahkan ke Cuk melalui Arianto, bentuknya persegi panjang atau bulat seperti bola? Saya kurang hafal Pak, mohon maaf Pak. Ya di plastik kan bisa dilihat, anak-anak juga bisa dilihat bulat atau ini. Kalau kita di plastik, Siap. 3 lagi isinya, Siap. kan ketahuan dia bulat atau segempat gitu loh. Jangan ini. Bulat enggak seperti bola waktu saudara serahkan itu sama Arianto? Makanya saya kurang hafal Pak. Makanya apakah berkenan mungkin bisa ditunjukkan, jadi saya bisa melihat. Tempo hari kan sudah diperlihatkan dan saudara juga sudah jawab itu. Bentuknya kotak. Siap, Kan itu. siap, Ini sebenarnya sudah ditanya-tanya ini sebenarnya. siap. Ya. Yang mulia. Sampai kemudian ini saudara yang bayar menggunakan rekening orang lain. Siap, betul. Kan itu. Betul yang mulia. Untuk apa lagi dilihatkan Ya. itu? Jadi Ya. betul itu ya, yang pada pemeriksaan saksi itu yang dulu ya? Siap. Sama kan? Kalau untuk yang pertama kemungkinan memang saya masih hafal Pak, tapi yang kedua kan saya tidak hafal itu. Iya betul. Seperti majelis saya mengatakan sudah pernah diperlihatkan pada sidang yang lalu. Siap. Yang saya tanyakan anggaplah saudara orang bodoh lah. Siap. Ya. Siap. Ya kan waktu memberikan dikasih si Apung itu segempat atau bola, kan itu yang saya tanya, itu saja. Siap. Apa? Siap-siap apa? Siap segi 4. Iya gitu loh, jangan ini sama Yang kok. diserahkan ke Afung, siap. Kemudian yang diserahkan oleh Baikuni kepada saudara bentuk segempat atau bola juga. Saya lupa Pak. Ya waktu memang nggak saudara menerima bungkusan itu? Kan melalui anggota saya Pak Aris. Iya, dari anggota saudara ke saudara kan? Siap. Iya. Jadi dari Aris itu ke saudara bentuknya bola atau apa? Saya lupa Pak. Nonjol-nonjol nggak dia gitu di plastik itu? Lupa Pak. Masa itu aja lupa. Siap. Cukup majelis. Cukup. Baik, silakan dari penasihat hukum terdakwa.